Saya menghimbau kalian juga pejabat-pejabat publik kita, ya menteri, kemudian menteri pendidikan, menteri ini, menteri itu ya, dan juga orang-orang penting selebriti di Indonesia. Ini himbauan saya buat kalian, tolong ya, jangan gunakan Malaysia sebagai perbandingan antara Indonesia dengan negara yang lebih maju. Ya. Kenapa tiba-tiba Indonesia dan Thailand cemburu dengan Malaysia sekarang ni? Inilah kisahnya yang terjadi baru-baru ini. Tiba-tiba je nama Malaysia jadi bualan di Indonesia. Bahkan Thailand pun turut sama memuji prestasi Malaysia yang digambarkan sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan membahas sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan, si Kokori yang cemburu tentang ke negara Malaysia. Dan di sini juga para sahabat dan teman-teman, ada sebuah berita nasional yang diliput oleh di TikTok dan juga di TV-TV internasional bahwa dua negara yang cemburu kepada negara Malaysia dengan kemajuan negara Malaysia, dan juga ada investasi-investasi yang ada dekat Malaysia seperti negara Thailand dan juga negara Malaysia yang ramai dibincangkan di media sosial ya para sahabat dan teman-teman. Dan di sini memang kalau kita ngebahas sebuah Kokori, memang semua para sahabat dan teman-teman sudah tahu siapa Kokori itu. Si Kokori itu yang selalunya menyibuk tentang Malaysia, dan mereka itu bukan orang asli orang Indonesia. Mereka itu orang Tionghoa yang menetap di Indonesia, yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia. Dan mereka itu ketika ada studi banding, bahkan ada DPR menteri di Indonesia itu, Dewan Perwakilan Rakyat dari Indonesia kita, dari rakyat Indonesia, yang kemarin itu sempat banyak yang menteri-menteri kita itu yang nak mau menyentuh negara-negara yang sudah maju seperti Malaysia, tapi sekufu yang dengan Kokori dan ketua netizen seperti Kokori dan lain-lainnya banyak bertolak belakang, tidak mau menerima kenyataan bahwa mengatakan Malaysia itu seperti ini, seperti itu tidak mau menerima fakta yang sudah berlaku yang saat ini para sahabat dan teman-teman. Dan juga di sini ada sebuah berita internasional yang melibatkan pelaburan yang paling besar yang didapatkan oleh Malaysia. Memang sangatlah banyak para sahabat dan teman-teman. Lain macam dekat negara kita sendiri yang kemarin katanya kita itu bingung mencari investor-investor yang ada pembangunan ibu kota baru yang di IKN ya para sahabat dan teman-teman. Dan dikabarkan takut IKN itu mangkrak macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan teman-teman penasaran seperti apa videonya? Ini dia videonya. Ini himbauan saya buat semua konten kreator di Indonesia, khususnya konten kreator yang punya nama yang besar-besar ya. Saya menghimbau kalian juga pejabat-pejabat publik kita, ya menteri, kemudian menteri pendidikan, menteri ini, menteri itu ya, dan juga orang-orang penting selebriti di Indonesia. Ini himbauan saya buat kalian, tolong ya, jangan gunakan Malaysia sebagai perbandingan antara Indonesia dengan negara yang lebih maju ya. Besar kepala nanti itu orang-orang Malaysia ya, dan ucapan kalian, wajah-wajah kalian akan dikutip oleh YouTuber WNI, oknum-oknum YouTuber WNI yang konten-kontennya mencari muka kepada orang-orang Malaysia ini ya. YouTuber ini adalah warga negara Indonesia, mereka senang membuat konten membanding-bandingkan Indonesia dengan Malaysia, lalu menggunakan wajah-wajah kalian, menggunakan kata-kata kalian untuk membuat konten yang memuja-muji Malaysia demi follower, demi saweran, demi komentar, demi AdSense ya. Dan bisa jadi ya ada kemungkinan diduga mereka ini juga
dikoordinasi atau didanai oleh pihak-pihak asing dari negara sebelah. Ya bisa jadi ya. Saya nggak ada bukti, saya nggak berani menuduh, tapi ini patut dicurigai dan diduga ya. Dan ini dalam konten-konten mereka ini nampaknya mereka saling mengutip. Ada sekitar lebih dari 30 orang YouTuber dan TikToker yang diduga ya mereka ini adalah satu jaringan. Jadi tolong dilihat sendiri yang saya lingkari itu yang dikutip sama abang ini itu adalah Ria Oktorina. Lihat itu tanda airnya ya, Ria Oktorina. Ria Oktorina ini adalah YouTuber juga, dan saya dengar-dengar itu istrinya Cak Mojib, YouTuber juga ya. Dan itu konten-konten mereka adalah sama seperti ini, membanding-bandingkan Indonesia dan Malaysia, tapi selalu Malaysia di sisi positifnya, negara sendiri dalam sisi negatifnya ya. Dan saya juga sangat heran mengapa WNI ini narasinya seperti itu, memuja-muji negara asing, merendahkan negaranya sendiri ya. Dan saya minta mulai sekarang bijaksana, jangan menggunakan Malaysia sebagai perbandingan ya. Standarnya kok rendah banget gitu loh ya. Menggunakan Malaysia yang banyak kasus korupsi ya, belum lagi isu perkauman, politik identitas, dan mereka sendiri tidak jelas bahasanya itu mau pakai bahasa apa, bahasa Melayu atau bahasa Inggris, karena mereka senang merujak bahasanya sendiri, mencampur adukkan dengan bahasa Inggris ya, dari elit politiknya, elit penguasa sampai rakyat jelata itu suka merujak bahasa ya. Jadi kalau kita mau menggunakan standar untuk perbandingan, jangan menggunakan Malaysia terlalu rendah ya. Gunakan Singapura boleh ya, gunakan Tiongkok boleh, Jepang juga boleh, Korea Selatan monggo, Amerika Serikat, Jerman boleh ya. Jangan Malaysia terlalu rendah standar kita ya. Dan yang paling nggak menyenangkan tuh orang-orang, mohon maaf ya, oknum-oknum ini, banyak orang Malaysia ini khususnya yang type M ya, itu suka sombong, dipuji sedikit, wow kepalanya besar begitu ya, merasa paling hebat ya. Orang-orang istimewa, merasa terpilih di atas semua manusia, begitu sikap mereka tuh sombong banget gitu loh. Lalu merendahkan kita. Jadi saya harap semua konten kreator, orang-orang penting di Indonesia, kalau mau membuat perbandingan, mencari contoh yang lebih baik kepada negara kita dan rakyat kita untuk dicontoh supaya kita boleh menjadi lebih maju. Keluarkan Malaysia dari pikiran kalian ya. Jangan ada lagi Malaysia dalam pikiran kalian. Gunakan Singapura atau Tiongkok. Udah, 2 negara itu aja cukup. Ya, karena mereka terbukti jauh melampaui Malaysia. Itu kita ngapain pakai yang standar rendah ya? Kita pakai standarnya lebih tinggi dan yang paling tinggi itu ya. Itu aja nasihat dari saya. Terima kasih yang merasa konten bermanfaat, bagikan, posting ulang komentar, berikan like, dan pesan buat teman-teman semua, hati-hati ya, sekarang ini di media sosial masif kampanye negatif kepada negara kita ya. Ada 30 orang lebih YouTuber ini orang Indonesia, mereka selalu kampanye untuk memuja-muji negara asing dan memburukkan negaranya sendiri. Kita harus waspada ya. Kita harus kritis, jangan percaya memakan mentah narasi mereka. Kita harus cek dan recheck informasi mereka. Terima kasih. Kenapa tiba-tiba Indonesia dan Thailand cemburu dengan Malaysia sekarang ni? Inilah kisahnya yang terjadi baru-baru ini. Tiba-tiba je nama Malaysia jadi bualan di Indonesia. Bahkan Thailand pun turut sama memuji prestasi Malaysia yang digambarkan sangat hebat pada ketika ini. Ini dilihat menerusi satu perkongsian video yang tular di TikTok. Dapat dilihat pengacara dari sebuah stesen televisyen Thailand mengupas lanjut berkenaan prestasi pelaburan di Malaysia yang luar biasa dan lebih kompetitif berbanding negara mereka sendiri. Bahkan mereka juga turut mengakui Malaysia dikira sebagai pesaing yang menakutkan dalam mendapatkan pelaburan besar dari luar negara. Malah mereka juga berhasrat jika negara Thailand mampu menarik pelabur asing untuk melabur di dalam negara ini, pasti akan menyumbang kepada aliran dan pertukaran wang yang positif seperti apa yang berlaku kepada negara Malaysia. Mana tidaknya Malaysia berjaya mengikut sejumlah pelaburan
pelaburan puluhan bilion ringgit dari syarikat teknologi gergasi terutamanya di dalam industri kecerdasan buatan dan pusat data berteknologi canggih di sini. Dalam pada itu, mereka turut membandingkan jumlah dana pelaburan yang diterima antara negara Malaysia dan Thailand. Secara puratanya, Malaysia dilihat memiliki pelaburan yang besar berbanding negara Thailand di mana syarikat terkemuka seperti Google, AWS dan Microsoft memperlihatkan pelaburan sekitar 1.7 juta ringgit sehingga 43 juta ringgit, sementara di Thailand hanya berjumlah 1.4 juta sehingga 25 juta ringgit atau paling rendah 862,200 sahaja. Selain menjadi hub kecerdasan buatan di sini, Malaysia juga memainkan peranan penting dalam membekalkan chip semikonduktor kepada syarikat gergasi yang berpengkalan di dua kuasa dunia iaitu Amerika Syarikat dan juga China. Malaysia kini dilihat sebagai harta karun dalam dunia teknologi dengan beberapa tahun ke belakang ini telah berjaya menarik beberapa pelaburan daripada syarikat teknologi terbesar dunia yang berpusu-pusu membina pusat data dan teknologi kecerdasan buatan AI di sini. Indonesia pula kata langkah Malaysia ini sangat positif untuk industri tempatan selepas laporan PNS Intelligence meramalkan pertumbuhan pesat harta karun dalam sektor ini dijangka mencecah 2.94 trilion menjelang 2030. Kalau dahulu Virginia Utara di Amerika Syarikat dianggap sebagai pasaran pesat data terbesar di dunia, bagaimanapun dengan permintaan yang semakin meningkat, rantau ini tidak mampu lagi memenuhi semua keperluan syarikat teknologi besar. Disebabkan itu, Malaysia telah dianggap sebagai destinasi utama bagi syarikat-syarikat ini untuk datang dan bekerjasama dalam membina pesat kemudahan yang menampung teknologi dunia moden. Lokasi Malaysia yang berhampiran dengan Singapura juga merupakan salah satu faktor utama kenapa syarikat-syarikat ini ingin melabur di Malaysia. Ranggu Salgami, Ketua Pegawai Eksekutif Preston Digital Group berkata bahawa pembinaan kemudahan pusat data di Johor bukan sahaja untuk keperluan tempatan tetapi juga untuk keperluan AI di peringkat global. Pertumbuhan pesat industri pusat data dan teknologi AI akan menjadikan Malaysia sebagai salah satu pusat utama yang akan membangun dalam masa terdekat. Ini juga membuktikan bahawa ruang kepada syarikat startup tempatan untuk mengambil bahagian dalam industri yang semakin berkembang dengan tumpuan yang lebih besar kepada inovasi masa depan yang lebih baik sambil memanfaatkan bakat baharu yang ada di Malaysia. Jika orang luar pun ada cemburu dan bangga dengan pencapaian Malaysia, seharusnya sebagai rakyat Malaysia kita harus bersyukur dan turut berbangga di atas pencapaian luar biasa kerajaan ketika ini. Friends of MCMC, demi keselamatan dunia cyber kita. Nah, seperti itu para sahabat dan teman-teman. Videonya para sahabat dan teman-teman yang kita simak. Ya, wow. Pokoknya Mas Farhan kalau dengar berita-berita cemburu kepada Malaysia, Thailand dan juga Indonesia yang ramai dibincangkan di media sosial. Bahkan Bapak Menteri pun dari Indonesia pun sempat berkomentar tentang minyak Petron dan juga minyak Pertamina yang ada di Indonesia dengan kualitas yang mahal dan juga harga yang mahal dan kualitas yang rendahan macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan di sini sudah dibincangkan di rapat parlemen dekat Indonesia. Dan di sini si Kokori ini malah membantah habis-habisan dan juga teman-temannya yang sekufu dengan dia seolah-olah tidak mau menerima fakta. Dan di sini para sahabat dan teman-teman kita sudah nengok sendiri ya. Tadi sudah Malaysia itu diputar di media sosial internasional menurut Mas Farhan ya. Dan di sini si TV-TV dari Thailand memang iri kepada pelaburan yang didapatkan oleh negara Malaysia. Memang negara Malaysia ini orang tidak ragu lagi para sahabat dan teman-teman. Investor itu untuk melakukan peleburan kepada negara Malaysia ini sudah tidak diragukan lagi bahwa negara Malaysia ini sudah mencapai kepada tahapnya menjadi negara maju para sahabat dan teman-teman. Dan si Kokori ini sampai saat ini tidak mau menerima fakta, tidak mau menerima kenyataan, dan harap-haraplah nanti si Kokori ini sadar diri dan menerima kenyataan dan bisa bertaubat, tidak mau menjelek-jelekkan, tidak mau memburuk-burukkan negara Malaysia yang mencari kesalah-pahaman dengan
netizen-netizen yang ada dekat Malaysia ya para sahabat dan teman-teman. Dan di sini si Kokori ini seolah-olah narasinya setiap hari memang mencari keributan, dan dari nama Mas Teri, Kokori, Kokori Nusantara, dan Mas Ribut dan Om Ribut. Pokoknya tak tahulah para sahabat dengan Kokori ini. Semoga Kokori ini nanti boleh datang melanconglah dekat Malaysia dan menerima kenyataan seperti apa yang ada dekat Malaysia, bukan negara-negara seperti Singapura, Tionghoa yang selalu dibangga-banggakan macam itu para sahabat dan teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan pamit diri, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.